Dari berbagai perusahaan mobil di dunia yang membuat supercar, kali ini gue bakal bahas sebuah merek yang berasal dari Italia. Perusahaan yang menjadi musuh bebuyutan dari Ferrari, yaitu Lamborghini. Lamborghini merupakan perusahaan mobil yang sangat berpengalaman dalam membuat supercar, dengan salah satu mobil paling ikonik yang pernah mereka buat bernama Lamborghini Miura. Tapi mereka juga pernah membuat sebuah supercar yang gak kalah kerennya. Namanya adalah Lamborghini Diablo. Lamborghini Diablo pertama kali ditunjukkan secara publik di tahun 1990 sebagai pengganti dari Countach, dan mobil ini didesain oleh desainer legendaris bernama Marcello Gandini. Buat yang nggak tahu dia siapa, dia udah ngebuat berbagai mobil ikonik lain seperti Lamborghini Miura dan Lancia Stratos. Nah, awalnya itu Diablo udah mulai dirancang sejak tahun 1985. Terus di tahun 1987 Lamborghini dibeli oleh Chrysler, dan awalnya Chrysler kurang suka dengan hasil desain Gandini yang bentuknya terlalu tajam. Akhirnya bentuknya dibuat lebih mulus oleh desainer Chrysler bernama Tom Gale. Nama dari Diablo ini berasal dari nama sebuah banteng di abad ke-19 dan memiliki arti devil atau iblis dalam bahasa Spanyol. Penamaan ini melanjutkan tradisi Lamborghini dalam memberi nama mobilnya dari nama banteng. Dan menurut gua, nama Diablo itu keren banget. Karena ini sebuah Lamborghini, otomatis mobil ini memiliki mesin yang di luar nalar. Karena Diablo menggunakan mesin 5.7 liter V12 yang menghasilkan 485 horsepower dengan akselerasi dari 0 ke 100 dalam 4,5 detik dan memiliki top speed 325 km per jam. Speknya Diablo pas baru keluar udah keren banget nih ya. Tapi apa yang menjadi daya tariknya adalah bentuknya yang cakep banget. Apalagi kalau ditambah sama suara V12-nya yang kayak gini. Ya Allah, suaranya keren banget. Keras tapi juga enak buat didengar. Nah, Diablo ini dibuat dari tahun 1990 sampai 2001. Dan selama perjalanannya, terdapat banyak model evolusi dan varian spesial yang dibuat untuk meningkatkan kemampuan dari Diablo. Model selanjutnya dari Diablo muncul di tahun 1993 dengan nama Diablo VT. Terdapat beberapa hal yang membedakan Diablo VT dengan Diablo biasa ya. Salah satunya adalah sistem penggerak rodanya, di mana Diablo biasa menggunakan sistem penggerak roda belakang atau rear wheel drive, sedangkan Diablo VT menggunakan sistem penggerak semua roda atau all wheel drive. Jadi ketika roda belakangnya kehilangan kendali, 25% dari total tenaganya bisa disalurin ke roda depan, yang mencegah mobilnya muter dan meningkatkan kemampuan beloknya Diablo. Otomatis hal itu membuat Diablo VT lebih mudah untuk digunakan. Selain sistem all-wheel drive, Diablo VT juga akhirnya memiliki power steering, karena sebelumnya Diablo nggak punya, jadi setirnya berat banget untuk diputar. Serta Diablo VT memiliki sirkulasi udara di dalam mobil yang dibuat lebih baik, yang juga meningkatkan kemampuan dari AC-nya. Bisa dibilang Diablo VT merupakan upgrade dari Diablo biasa yang meningkatkan kualitas dalam berkendaranya. Mesinnya sendiri nggak mengalami perubahan, jadi speknya masih sama dengan Diablo sebelumnya. Nah, di tahun 1994, Chrysler menjual Lamborghini dan akhirnya dibeli oleh sebuah konsorsium yang terdiri dari V-Power Corporation dan MyCom Setco. Siapa itu V-Power Corporation dan MyCom Setco? V-Power Corporation adalah perusahaan Indonesia yang dimiliki oleh Tommy Soeharto, yang kita tahu seperti bapaknya handal dalam korupsi. Kemudian terdapat MyCom Setco, sebuah perusahaan investasi dari Malaysia yang sebagian sahamnya dimiliki oleh orang Indonesia bernama Setiawan Jodi. Oke, sekarang waktunya kita balik ke Diablo. Setelah Diablo VT, muncullah Lamborghini Diablo SV yang pertama kali ditunjukkan di tahun 1995 pada Geneva Motor Show. Diablo SV didasarkan pada Diablo yang pertama, jadi kembali menggunakan sistem rear wheel drive, bukan sistem all wheel drive kayak Diablo VT. Tapi yang menonjol dari Diablo SV adalah jumlah tenaganya yang dinaikkan menjadi 510 horsepower dengan akselerasi dari 0 ke 100 dalam 3,9 detik dan memiliki top speed 328 km per jam. Selain itu, di bagian atas dari kap mesin Diablo SV terdapat 2 air intake tambahan untuk bantu mendinginkan mesinnya. Nah, selain penambahan 2 air intake tadi, di kedua panel pintu terdapat logo SV yang besar yang menjadi ciri khas dari Diablo SV. Tapi bagi yang nggak pengen ada logo itu, bisa minta ke Lamborghini buat dihilangin aja. SV itu sebuah singkatan dari Super Veloce. Walaupun Diablo SV dibuat berdasarkan Diablo yang pertama, bukan berarti Diablo VT dilupakan oleh Lamborghini. Karena di tahun 1995 diluncurkan Lamborghini Diablo VT Roadster.
Walaupun speknya tetap sama dengan Diablo VT, kalau kita lihat di namanya, ini merupakan Diablo VT di mana atapnya bisa dilepas. Jadi lu bisa menikmati suara dari V12-nya dengan lebih syahdu, tapi juga dengan resiko masuk angin. Tapi kalau misalnya gue pribadi dikasih kesempatan untuk bisa bawa Diablo VT Roadster dengan resiko masuk angin, ya jelas gue langsung ambil kesempatan itu tanpa pakai mikir panjang. Udah nggak perlu dipertanyakan lagi deh, siapa yang nggak pengen ya kan? Di tahun 1998, Lamborghini beralih ke pemilikan lagi. Dari yang sebelumnya dimiliki oleh V-Power Corporation dan Mycom Setco, beralih kepada Audi. Di tahun 1999, Lamborghini menghilangkan model Diablo yang dasar dari jajaran model yang mereka jual. Jadi model Diablo yang ditawarkan tinggal Diablo SV, Diablo VT, dan Diablo VT Roadster. Hal itu dilakukan untuk menyederhanakan model yang ditawarkan oleh Lamborghini. Selain itu, semua model yang masih ada mendapatkan facelift, di mana lampu depan pop-up diganti dengan lampu depan biasa yang Lamborghini pinjam dari Nissan 300 ZX. Serta untuk pertama kalinya bagi mobil Lamborghini, mereka mendapatkan anti-lock brakes atau ABS. Bagi Diablo SV, selain mendapatkan facelift dan ABS, dia juga mendapatkan peningkatan tenaga dengan mesin yang sekarang menghasilkan 530 horsepower dengan akselerasi dari 0 ke 100 dalam 3,8 detik dan memiliki top speed 320 km per jam. Jadi top speednya sedikit lebih rendah daripada SV sebelumnya, tapi 320 km jujur aja tetap luar biasa ya. Kemudian buat Diablo VT dan VT Roadster, mereka juga mendapatkan peningkatan tenaga menjadi 530 horsepower dengan akselerasi dari 0 ke 100 dalam 3,9 detik dan top speed 335 km per jam. Selain versi upgrade dari Diablo SV, VT, dan VT Roadster, Lamborghini juga membuat Lamborghini Diablo GT. Mobil ini didasarkan dari mobil balap Diablo GT2. Hampir semua bagian dari bodi Diablo GT terbuat dari carbon fiber, dan Diablo GT memiliki interior yang mirip dengan mobil balap dengan menggunakan kursi balap ditambah dengan banyak bagian dari interiornya yang juga terbuat dari carbon fiber, membuat Diablo GT lebih ringan daripada Diablo lainnya. Tapi untungnya masih ada AC dan airbag sih, jadi minimal masih ada nyaman-nyamannya dikit. Selain mobilnya yang lebih ringan, Diablo GT juga dibekali dengan mesin 6.0 liter V12 yang menghasilkan 575 horsepower dengan akselerasi dari 0 ke 100 dalam 3,9 detik ditambah sama top speed 338 km per jam, membuat Diablo GT menjadi Diablo jalanan tercepat yang pernah dibuat. Di tahun 2000, Lamborghini membuat versi terakhir dari Diablo yang bernama Diablo VT 6.0. Nggak ada lagi versi SV atau Roadster untuk Diablo yang bakal dibuat. Alasannya, karena Lamborghini sedang mempersiapkan pengganti dari Diablo. Nah, siapakah pengganti itu? Siapa lagi kalau bukan Lamborghini Murcielago. Jadi Diablo VT 6.0 merupakan model penutup dari sejarahnya Diablo. Dan untuk itu, Diablo terakhir ini juga harus tetap keren sebelum diganti oleh Murcielago. Diablo VT 6.0 menggunakan mesin 6.0 liter V12 yang juga digunakan pada Diablo GT dan menghasilkan 550 horsepower. Walaupun punya horsepower yang lebih kecil dari Diablo GT, mobil ini tetap punya akselerasi dari 0 ke 100 dalam 3,9 detik dan punya top speed 335 km per jam. Jelas versi terakhir dari Diablo gak bakal diganti tanpa menunjukkan kehebatannya untuk terakhir kalinya. Dalam perjalanan sejarahnya Diablo, Lamborghini telah membuat berbagai versi spesial atau versi balap dari Diablo, seperti Diablo SE30, Diablo SE Jota, Diablo Jota GT1 LM, Diablo GT1 Stradale, Diablo SVR, dan Diablo GT2. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Lamborghini Diablo merupakan supercar dengan sejarah yang sangat menarik, serta merupakan salah satu supercar paling cakep yang pernah dibuat. Bahkan sampai sekarang, menurut gue, desain dari Diablo ini nggak ketinggalan zaman dan merupakan sebuah icon klasik. Jadi gimana pendapat kalian tentang Diablo? Apakah kalian juga suka atau kalian lebih suka model Lamborghini yang lain? Kasih tau di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Dan kalau suka banget, jangan lupa untuk subscribe. Makasih banyak guys.